Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Revi Karisma, biasa dipanggil Revi, dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu nggak sih apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah kumpulan wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Lalu apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kitab dengan suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab sudah berbentuk buku sehingga isinya lebih lengkap. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Untuk penjelasan lebih detailnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya, kitab yang terakhir yakni Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Yang kedua, mengoreksi isi kitab-kitab suci sebelumnya yang isinya mungkin sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh campur tangan manusia. Keistimewaan Al-Quran. Adapun keistimewaan Al-Quran yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan suatu ibadah. Setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, pasti ada yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih implementasi iman kepada kitab-kitab Allah itu? Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini
meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa menjaga Al-Quran dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang keempat, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita dapat mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat beragama dalam menjalankan syariatnya. Sehingga kita juga dapat mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar. Yang kedua, mensyukuri anugerah dan nikmat Allah termasuk pemberian petunjuknya yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai antar pemeluk beragama. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini terdapat salah tutur maupun kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.